Naruto, kamu luar biasa Naruto, hebat sekali Naruto, sudah menghasilkan banyak anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kings Bunny. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya pada saat menonton video ini. Jadi teman-teman, Kings Bunny ditemani sama si Naruto. Tuh, kamu jangan kesana, nggak kelihatan sama kamera tuh. Agak kesini. Nah, di sini ya. Baik teman-teman ya, ini si Naruto pejantan tangguh di Kings Bunny Rabbit Farm. Itu teman-teman ya, biar keren pakai ada bahasa Inggrisnya. Rabbit Farm. Nggak tahu bener nggak ngomongnya Kings Bunny Rabbit Farm. Jadi teman-teman, alhamdulillah ya, sesuai dengan video yang sebelumnya Kings Bunny upload. Yang belum nonton dulu nih. Kings Bunny taruh di sini. Di sini atau di sini? Di sini. Pokoknya di sini lah, di atas ini ya. Kings Bunny taruh linknya. Nah, jadi di video itu Kings Bunny alhamdulillah si Libby lahiran ya. Anaknya 2. Alhamdulillah ya. Untuk seekor Holland Loop ya memang tidak pernah banyak-banyak ya. 2, 3 ya. Bisa 4 tapi kadang 5 gitu ya. Tapi jarang hidup semua 5. Biasanya kalau 2 insya Allah hidup semua. Gitu teman-teman ya. Nah, dari kehidupan kelinci tersebut ya, keberlangsungan kehidupan kelinci tersebut ditentukan oleh faktor disusui oleh induknya atau tidak ya, atau dirawat oleh induknya atau tidak. Nah, faktor tersebut sangat menentukan dalam keberhasilan untuk memelihara anakan kelinci ya, dari mulai 0 bulan ya, sampai berbulan-bulan tentunya ya, atau minimal sampai usia sapihan, yaitu usia 45 hari sampai 60 hari. Nah, teman-teman, sebelum Kings Bunny lanjutkan ya, buat teman-teman yang baru mampir ke channelnya Kings Bunny, jangan lupa ya, seperti biasa di-subscribe dulu, supaya apa? Supaya teman-teman nanti dapat informasi yang menarik dan inspiratif dari channelnya Kings Bunny tentunya ya. Dan juga buat teman-teman yang memerlukan peralatan, perlengkapan dan obat-obatan kelinci, jangan lupa ya, belinya di Kings Bunny atau jangan di tempat yang lain ya. Beli di Kings Bunny ya. Bagaimana Bang cara belinya? Teman-teman langsung aja DM ke Instagram Kings Bunny ya. Tanya aja di situ, Bang, aku mau beli pelet, Bang, aku mau beli Bang, aku mau beli obat-obatan, gitu ya. Atau teman-teman bisa langsung WhatsApp di sini ya. Bisa langsung WhatsApp ya kan. Tanya aja, Bang, aku mau beli pelet, Bang. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi sedikit cerita ya. Kemarin si Libby lahiran 2 ekor ya. 2 ekor, tapi belum Kings Bunny lihat nih. Dia itu anaknya betina sama jantan atau jantan dua-duanya, nggak tahu Kings Bunny ya. Tapi dengan lahir 2 ekor tersebut, Kings Bunny upload sudah banyak. Bang, di-keep ya Bang, buat saya Bang, buat saya. Jangan dulu ya, nanti Kings Bunny lihat dulu perkembangannya ya. Nanti kalau sudah besar, kalau sudah siap untuk diadopsi, nah boleh, silakan teman-teman tawar. Kalau sekarang masih orok, jangan ya, jangan dulu ya. Nah teman-teman, sesuai dengan judul videonya, bagaimana sih cara kita untuk mengecek bahwa anakan kelinci itu disusui atau tidak ya kan. Nah, alhamdulillah nih, kebetulan si Libby ini sangat bagus teman-teman ya, sangat pandai untuk merawat anak teman-teman ya, tidak seperti kelinci-kelinci yang lain. Nah, kenapa sih, apa sih faktor yang menyebabkan dia bisa merawat anak ya? Nah, sebelum Kings Bunny kasih tahu nanti bagaimana kondisi anakan yang disusui sama induknya gitu ya, bagaimana ciri-cirinya. Nah, Kings Bunny kasih tahu dulu apa sih faktor dari kelinci tersebut itu pandai rawat anak atau tidak. Yang pertama teman-teman, itu memang dari genetika ya. Itu genetika sudah tidak bisa kita elakkan lagi, karena kalau misalkan indukan kelincinya bagus rawat anak, itu biasanya anak-anaknya juga bagus ya. Contohnya si Libby ya. Si Libby itu mungkin dari atasnya bagus ya, nggak pernah si Libby nggak menyusuin anaknya ya. Di sini sudah lahiran berkali-kali ya, dia tidak pernah tidak dirawat anaknya. Dan si Libby ini dia nggak ngurus anaknya sendiri ya, tapi ngurus anaknya si Himawari ya. Nanti Kings Bunny diceritakan di video selanjutnya, di video yang lain ya, kenapa si Libby ini ngurus anak yang lain gitu kan. Jadi si Libby ini bagusnya memang selain ngurus anak dia sendiri, ngurus anak orang lain pun bisa. Orang lain, ngurus kelinci yang lain bisa, ngurus anak kelinci yang lain gitu ya maksudnya. Nah,
Gitu. Terus kemudian yang kedua, selain faktor genetika tadi yang pertama, yang kedua adalah faktor dari kesehatan kelinci itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau kelincinya sehat, ya kan, insya Allah biasanya dia akan menyusui anakannya. Ya, kenapa? Pengaruhnya apa, Bang, kesehatan dengan menyusui? Pertama, karena dengan sehatnya kelinci, jadi dia tidak akan stres, ya kan? Dia tidak akan mudah dia tidak akan memikirkan dirinya sendiri, hanya akan memikirkan anaknya, ya. Karena memang sudah naluri dari semua induk mungkin ya. Jadi induk hewan apapun itu akan selalu memelihara anaknya, teman-teman ya, merawat anaknya. Nah, termasuk si Libby ini, ya. Jadi dengan kondisi kesehatannya dia juga bisa menyusui anaknya dengan baik, ya. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman mau mengawinkan kelinci, jangan dulu dikawinkan, tapi diobati dulu kalau misalkan lagi sakit. Jangan sampai nanti pada saat tengah-tengah, apalagi sudah mau hari ke-20 misalkan, tiba-tiba skebis atau tiba-tiba kembung, tiba-tiba mencret. Itu akan sangat menyusahkan teman-teman sendiri. Kenapa? Karena nanti biasanya indukan yang seperti itu, meskipun bagus genetikanya dia sering menyusui, dia tidak akan menyusui. Ataupun meskipun dia menyusui, tapi nanti kondisi badan si indukannya itu akan kurus, akan lemas, nanti kemudian akan mati. Karena banyak kasus kalau misalkan setelah melahirkan, ya kan, indukan kelinci menjadi kurus, lemas, dan kemudian mati. Itu karena apa? Karena kondisi indukannya sendiri sudah memang tidak sehat, ya. Jadi pada saat kehamilan itu harus teman-teman berikan vitamin dan berikan makanan yang bagus, ya. Seperti kalau misalkan pada saat setelah melahirkan ini, kalau King's Bunny kasih Calcidex dan Biobig plus madu. Nah, itu disepetkan aja ke mulutnya, ya kan? Nah, untuk apa? Calcidex itu untuk menambah kalsium. Karena apa? Karena pada saat si kelinci itu lahiran nyusui, dia akan disedot kalsiumnya, teman-teman. Kalsiumnya akan, kalau misalkan kurang kalsium itu akan keropos, teman-teman, ya. Nah, madu dan biobig itu untuk memulihkan stamina dia, ya. Stamina di mana? Stamina pada saat setelah proses melahirkan, untuk mempercepat regenerasi dari si rahim kelinci itu sendiri dan kondisi dari kesehatan kelinci itu sendiri, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi dua faktor yang mempengaruhi indukan kelinci itu mau menyusui atau tidak, ya. Yang pertama genetika, yang kedua kesehatan. Itu ya, teman-teman. Nah, ada satu lagi, yang ketiga, berarti ada 3 nih ya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan sekitar. Kalau misalkan di lingkungan sekitar teman-teman sunyi, tidak jauh dari stres, itu biasanya akan bagus juga, ya. Tapi biasanya kalau misalkan berisik, ada ayam, ya kan, ada misalkan apalagi ya, ada guguk gitu ya, yang berisik gitu ya, wah itu biasanya indukannya tidak mau menyusui. Kenapa? Karena stres. Meskipun genetikanya bagus, kemudian kesehatannya bagus, tapi dia akan jadi stres. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri anakan yang disusui oleh induknya. Mari kita lihat, teman-teman, langsung ya. Nah, ini anaknya si Libby ya. Nah, ini sudah King's Bunny satukan dengan anaknya si Mawari ya. Karena si Mawari kemarin mungkin baru pertama kali dan kebetulan si Libby juga lagi menyusui, jadi terus juga jarak kelahirannya tidak jauh berbeda, hanya selang 2 hari. Ya udah King's Bunny satukan, karena kalau nggak King's Bunny satukan akan merepotkan King's Bunny. Jadi King's Bunny bukan tidak mau merawat anaknya, tapi kita mencari cara yang paling mudah, teman-teman ya, jangan sampai menyusahkan kita sendiri. Nah, ini usia anakan si Libby usia sekitar 1 minggu, teman-teman. Ini usia 1 minggu, kemudian anak si Mawari usia 5 hari ya. Nah, di sini yang broken black ini punya anaknya si Libby. Kemudian yang torot ini juga anaknya si Libby. Yang 2 ini bingung nih King's Bunny ini antara dengan ini atau tepat. Cuman yang paling kecil ini, yang paling kecil nih, yang paling kecil yang ini adalah anaknya si Mawari ini. Cuman yang satu ini emang bongsor nih, yang paling nggak tahu nih yang mana, yang ini atau yang ini. Kayaknya yang ini deh, soalnya agak kecil. Soalnya kalau ini gede, ini anaknya si Libby nih. Ya, ini anaknya si Mawari. Karena si anaknya si Mawari itu ada 5 ya semuanya. Jadi yang 3 peanut, yang 1 true dwarf, yang 1 lagi normal. Nah, apa itu peanut, apa itu true dwarf, apa itu normal, nanti King's Bunny akan jelaskan di video yang lainnya, teman-teman. Nah,
Kings Bunny mau ngasih tahu kepada teman-teman bagaimana sih ciri-ciri anakan yang disusui ya teman-teman. Nah sebetulnya sih ini agak ini ya kurang apa ya, karena sudah ada bulunya, tapi nggak apa-apa, sama aja sih. Yang jelas kalau sudah ada bulunya seperti ini, kita lihat kondisi dari perutnya aja teman-teman. Nah kita ganggu dulu ya. Nah kita ganggu dulu. Nah kita lihat seperti ini saja. Nah ini namanya warnanya blue nih, blue tort ya. Mudah-mudahan bagus. Jadi ini kita lihat aja perutnya, kondisi perutnya itu gemuk ya, kondisi badannya juga gemuk ya. Berarti ini disusui teman-teman. Nah bang, berapa kali sih kelinci menyusui ya kan? Atau berapa kali sih disusui anakan kelinci itu? Nah, anakan kelinci itu disusui kalau masih bayi seperti ini biasanya 4-5 kali dalam sehari teman-teman. Nah, kebanyakan nyusuinnya malam hari. Jadi kalau teman-teman nggak pernah ngeliatin indukan kelincinya menyusui, ya memang nggak pernah karena dia malam hari ya teman-teman. Gitu ya. Kita bandingkan dengan yang ini nih. Nah yang ini. Yang ini kan agak kecil ya. Nah bisa teman-teman lihat. Yang ini yang normal, yang ini yang true dwarf. Ya. Ini nggak peanut sih kalau menurut Kings Bunny. Karena yang peanut udah nggak ada. Yang peanut nanti ada. Ya. Nah, yang peanut bukan seperti ini. Ya. Ini yang true dwarf. Kalau yang ini yang normal. Nah biasanya yang true dwarf ini kalau hidup sampai dewasa ini akan bagus teman-teman. Ya. Gitu. Semoga saja doakan bagus ya. Tapi kalau kita lihat dari perutnya dia sudah disusui ya teman-teman. Dia disusui sama si Libby sama induknya. Tapi ini bukan anaknya si Libby, ini anaknya si Himawari teman-teman. Ya, karena anaknya si Libby nggak pernah true dwarf karena dia normal dia. Ya. Si Libby kayaknya nggak ada gen dwarfnya di situ. Kalau si Himawari ada. Ya. Karena induknya si Himawari juga dulu ngelahirin 5 pasti ada peanutnya ya. Nggak pernah 5-5-nya itu normal semua. Pasti yang kadang 2 atau 1 dia peanut atau true dwarf. Nah, termasuk si Himawari itu true dwarf. Nah ini kalau kondisi seperti ini lihat aja perutnya ya. Kondisi perutnya itu disusui ya teman-teman, disusui sama induknya. Berarti bagus. Terus pegang juga suhunya. Suhunya kalau misalkan suhunya panas, anget, berarti dia disusui juga. Nah kebalikannya berarti ya. Kalau misalkan perutnya kempes, kalau misalkan suhunya juga dingin, nah berarti itu tidak disusui sama induknya. Itu ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman sudah paham belum? Ya, sekarang bagaimana cara untuk mengetahui anakannya itu disusui atau tidak, ya. Nah, sekarang kalau yang teman-teman punya anakan juga di rumah, tolong di komen di bawah sudah berapa hari umurnya atau barengan sama si Libby dan si Himawari lahirannya. Untuk teman-teman yang suka, tolong di like. Jangan lupa komentar juga. Jangan lupa di-share kepada sosial media yang teman-teman punya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Rabbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.